Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Melandini. Saya dari kelas PIPS 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tawakal, teori praktis dalam pembelajaran. Tawakal berasal dari bahasa Arab yaitu tawakul, yang berarti bersabar atau berserah. Dalam KBBI, arti tawakal adalah pasrah diri kepada kehendak Allah atau percaya dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar dari tawakal adalah tauhid. Oleh karena itu, tawakal termasuk ibadah yang paling agung. Karena darinya lahirlah amal-amal soleh dan menunjukkan benarnya keikhlasan dan muamalahnya dengan Allah. Selanjutnya, di sini saya akan membahas beberapa pertanyaan terkait tawakal, teori dan praktis dalam pembelajaran. Relevansi tawakal dengan pendidikan. Tawakal dapat dilihat sebagai cara mengembangkan sikap positif terhadap pembelajaran dan kehidupan secara umum, dengan menerima bahwa Allah memegang kendali dan bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Tawakal bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan spiritual individu, menghasilkan rasa toleransi kesetiakawanan, dan menghasilkan rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya. Tawakal dapat dibagikan menjadi teori dan praktik pembelajaran, di mana pelajar dapat mengembangkan kecerdasan spiritual dan menerapkan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya pertanyaan yang pertama, bagaimana seorang pelajar dapat tawakal dengan benar sehingga belajar dapat dicatat sebagai amal soleh? Tawakal adalah kepercayaan dan ketergantungan penuh kepada Allah dalam segala hal, termasuk dalam belajar. Untuk menjadi amal soleh, seorang pelajar dapat mengamalkan tawakal dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, seorang pelajar memiliki niat yang ikhlas dalam belajar. Kemudian yang kedua, seorang pelajar harus berusaha semaksimal mungkin dalam belajar. Yang ketiga, meminta doa dan pertolongan Allah. Yang keempat, seorang pelajar harus senantiasa bersyukur kepada Allah dan menerima apapun hasil belajarnya dengan ikhlas jika sudah melakukan usaha dengan sangat maksimal. Berikutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana perencanaan belajar yang ideal bagi seorang pelajar atau mahasiswa supaya belajarnya mendapat hasil yang maksimal? Perencanaan belajar yang ideal dapat membantu seorang pelajar atau mahasiswa mencapai hasil belajar yang maksimal. Beberapa langkah dalam perencanaan belajar yang dapat diikuti yaitu, yang pertama, menentukan tujuan dan rencana belajar dengan jelas. Kemudian yang kedua, fokus kepada materi yang paling penting. Yang ketiga, menggunakan metode belajar yang efektif. Yang keempat, setelah selesai belajar, luangkan waktu untuk mengevaluasi pemahaman terhadap materi yang dipelajari tersebut. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ketiga, bagaimana seorang guru dapat tawakal dengan benar sehingga mengajarnya dapat dicatat sebagai amal soleh? Menurut tokoh ilmuwan Muslim Imam Al-Ghazali, pendidik harus memiliki akhlak yang baik. Kompetensi kepribadian pendidik yang harus dimiliki salah satunya adalah sifat tawakal. Seorang guru dapat tawakal dengan benar dengan melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, seorang guru harus mempunyai niat yang tulus untuk mengembangkan potensi murid dan mengajar dengan sepenuh hati atau ikhlas. Yang kedua, seorang guru berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, kelancaran dalam setiap mengajar kepada anak muridnya. Kemudian yang ketiga, seorang guru harus mempersiapkan diri, baik itu perencanaan pelajaran, memahami materi yang akan diajarkan, dan menyusun rencana pembelajaran yang efektif. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana perencanaan mengajar yang ideal bagi seorang guru atau dosen supaya dapat mengajar secara efektif dan efisien? Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Yang kedua, mengetahui karakteristik siswanya. Yang ketiga, menggunakan metode belajar yang efektif dan tidak membosankan. Yang keempat, menyiapkan media pembelajaran yang mendukung, misalnya seperti PPT, video pembelajaran, dan yang lain-lain. Menetapkan
Yang kelima, menetapkan metode evaluasi yang sesuai, misalnya dengan mengadakan tugas, mengadakan kuis, dan ulangan. Nah, dengan adanya perencanaan mengajar yang matang, proses pembelajaran akan lebih terarah dan efektif. Evaluasi juga penting untuk mengukur keberhasilan dan memperbaiki rencana selanjutnya. Kemudian, pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan kelima, bagaimana adab hubungan murid dan guru yang saling menguntungkan dan menghasilkan ilmu yang bermanfaat? Dalam agama Islam, adab kepada guru sangat penting. Seorang murid wajib memiliki takzim, yaitu sikap mengagungkan guru, yakni hal-hal seperti sopan santun, mendengar perkataan guru, dan ramah terhadap guru. Dengan adab yang baik, maka terciptalah suatu hubungan yang baik antara guru dan murid, sehingga dapat memunculkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Yang pertama, guru dan murid harus berinteraksi dalam hal yang positif dan saling mendukung. Yang kedua, guru dan murid saling mensucikan hatinya. Kemudian yang ketiga, guru dan murid harus saling menghargai waktu. Guru harus mempersiapkan pelajaran dengan baik dan tepat waktu, tidak memberi waktu pelajaran tanpa tambahan, tanpa memberikan alasan yang jelas. Sementara murid harus hadir tepat waktu, siap untuk belajar dan memanfaatkan waktu belajar dengan sebaik-baiknya. Itulah beberapa penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.